Haleluya. Shalom. Semangat pagi. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Setelah kemarin kita kedinginan diguyur hujan, percaya pagi ini kita semua sudah dihangatkan oleh kuasa. Itu kuasa dari Tuhan Yesus. Mampukan kita untuk memberikan yang terbaik lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, mari buka hatimu, buka hatiku saat ini. Berikan yang terbaik lewat sikap hati kita, lewat setiap pujian penyembahan kita saat ini. Alami kuasa Roh Kudus, alami kasih-Nya, kuasa-Nya boleh nyatakan pagi ini. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau adalah Raja kami. Engkau yang layak untuk kami puji. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga. Bagi Allah domba, Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang
dalam nama Tuhan Yesus. Glory, haleluya. Kembali Tuhan pada pagi yang indah ini. Kami ada sebagaimana ada ini bukan karena kebetulan, tetapi anugerah kemurahan kasih setia Tuhan. Pemeliharaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Sehingga kami ada di dalam rumah Tuhan tidak lain hanya untuk beribadah, untuk memuji, memuliakan nama Engkau. Karena Engkau Allah kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami, penolong kami, pembela kami yang agung Tuhan. Biarlah Engkau semakin bertambah-tambah, ditinggikan, diagungkan. Di mana sebentar Tuhan kami akan berdoa buat hamba-hamba-Mu yang Engkau sudah tetapkan untuk melayani pagi siang hari ini. Baik song leader, singer, pemain musik, asar, kolektan, khususnya hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan memberitakan roti kehidupannya itu firman yang ajaib, firman yang dahsyat, firman yang mengajar, mendidik di dalam kehidupan kami, supaya kami lebih hari lebih dewasa di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Bapa. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus turun di tengah-tengah setiap kami hamba-hamba-Mu yang akan bertugas Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bila ada kuasa iblis, kuasa kegelapan yang seringkali mengganggu di dalam jalannya ibadah kami, dalam hati dan pikiran kami, di dalam ruangan ibadah ini, kami tolak dalam nama Yesus. Kami patahkan, kami hancurkan oleh kuasa darah Yesus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Inilah ucapan syukur kami, inilah doa sembahyang kami. Kami akan mulai ibadah dan memuji nama Tuhan. Di atas puji-pujian kuasa Allah Roh Kudus turun. Amin. Sehingga hidup kami, hati kami, pikiran kami dipenuhi sukacita dari surga. Biarlah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Inilah ucapan syukur kami, inilah doa sembahyang kami. Kami naikkan ke hadirat Bapa di dalam surga. Kami permohonkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Shalom. 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 Bapak Ibu siap untuk bersorak-sorai bagi Tuhan? Haleluya. 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 Segala puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Sebab Engkau Yesus yang layak untuk kami puji. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini dengan hati yang bersukacita di dalam Tuhan. Percaya ada kuasa di dalam setiap pujian yang kita naikkan dengan hati yang sungguh-sungguh padanya. Amin. Haleluya. Kami mau berdoa, kami mau
Tuhan tidak pernah berubah dalam hidupku dan dalam hidupmu. Kita yang sering kali berubah. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Amin, haleluya. Dialah Allah yang sudah menyelamatkan hidup kita. Yang sudah memulihkan kita. Sudah menyembuhkan kita. Sakit jasmani, sakit rohani disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau kembali merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Sebab Tuhan yang sudah menyelamatkan hidupku, Tuhan yang sudah memulihkanku, Tuhan yang sudah menyembuhkanku, hingga kami boleh ada saat ini Tuhan. Bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi sungguh semua karena Engkau mengasihi kami semua. Haleluya. Segala pujian, segala hormat dan syukur hanya bagi-Mu saja. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Buka hatimu, buka hatiku. Persiapkan kehidupan kita untuk firman Tuhan. Terima kasih Yesus.
Kami mau bersyukur padamu Tuhan. Dengan apa Kasih-Mu begitu sempurna buat setiap kami. Begitu besar, begitu manis, begitu indah. Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup.
kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kau begitu mengasihi setiap kami. Haleluya. Matamu tertuju pada kami saat ini. Tidak ada yang luput satupun dari pandanganmu. Benar Tuhan. Kau yang melihat, Kau yang mengenal, Haleluya. bahkan Kau mengetahui apa yang ada dalam hati dan pikiran kami. Begitu besar kasih-Mu buat kami Tuhan. Kami boleh ada semua karena anugerah-Mu saja. Benar Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Tak terselami oleh pikiran kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Pagi ini Tuhan, inilah setiap kehidupan kami. Kami datang kepadamu Bapa. Benar Tuhan. Kami rindu untuk persembahkan yang terbaik bagi Engkau. Dalam ibadah ini Tuhan, lewat setiap pujian kami, biar Kau Yesus yang dipermuliakan ya Bapa. Terlebih lewat firman-Mu pagi ini Tuhan, kami mau menikmati firman-Mu. Haleluya. Kami mau menikmati kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Kami mau menikmati jamahan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Berfirmanlah buat setiap kami saat ini Tuhan. Haleluya. Kau tahu apa yang kami butuhkan saat ini Bapa. Yesus. Hanya Kaulah Yesus satu-satunya menjadi jawaban dalam hidup kami. Singkapkan rahasia-Mu Tuhan. Apa yang jadi kehendak-Mu biarlah kami boleh mengertinya Tuhan. Mari Tuhan Kau yang memakai mengurapi hamba-Mu. Haleluya. Berlewat hamba-Mu, firman-Mu boleh terbuka buat kami ya Bapa. Haleluya. Ya percaya Tuhan, bila kami sungguh-sungguh menerima firman-Mu, Kau yang akan menuntun kami, untuk kami bisa melakukannya dengan taat dan setia di hadapan Engkau. Mari Tuhan, kalau masih ada kuasa kegelapan, kuasa si iblis, roh ngantuk, roh yang tidak fokus dalam kami mendengarkan firman-Mu, kami bersehati, patahkan, hancurkan semua itu di dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus menguasai kami, menguasai ruangan Ka'bah-Mu saat ini Tuhan. Bahkan setiap peralatan yang kami pakai Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan, Kau yang tetap menguduskan, melayakan kami, supaya sungguh firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Selamat menikmati firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, hati saya sangat bersuka cita melihat wajah-wajah Bapak Ibu hadir di ibadah pagi ini. Hati Tuhan pasti juga lebih sangat senang kalau setiap kita diberikan kesetiaan untuk selalu hadir ibadah seperti pada pagi hari ini. Amin. Bukan hanya kita hendak masuk dalam perayaan nanti malam, tetapi benar-benar hati kita disentuh oleh Roh Kudus, didorong oleh Roh Kudus, sehingga kita punya hati yang rindu kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, puji Tuhan, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bagi Bapak Ibu yang membawa anak-anak kecil, ya, saya harap bawa anak-anak saudara ke ruang sekolah minggu, perkenalkan mereka kepada Tuhan lewat sekolah minggu. Di sana ada guru-guru yang sudah Tuhan tetapkan untuk mengajar, membimbing. Jangan takut, jangan khawatir, anak-anak saudara tetap aman. Puji Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan. Kita bangkit berdiri pagi ini. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 1. Kita akan membaca hanya satu ayat saja. 1 Korintus pasal 1, kita akan membaca ayat 10
Hanya satu ayat saja. Sudah mendapat semua? Puji Tuhan. Kita akan sama-sama membaca 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Bunyi firman Tuhan. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi saya sangat senang, hati saya penuh sukacita melihat sidang jemaat ini adalah sidang jemaat yang disiplin. Ya, artinya sepanjang ibadah tertib, sepanjang firman Tuhan disampaikan tertib, tidak ada yang keluar masuk, tetapi duduk dengan tenang, memberikan waktu untuk Tuhan, untuk firman Tuhan. Amin. Demikian juga nanti sebentar malam kita mau disiplin seperti ini. Tidak ada yang berkeluyuran di luar. Nanti sebentar Ibu Endang lebih menegaskan lagi pengumumannya. Puji nama Tuhan saudaraku. Firman Tuhan melalui ayat ini, sekali lagi saya akan bacakan. Tetapi aku menasehatkan kamu. Artinya di sini Rasul Paulus menasehatkan jemaat di Korintus saat itu. Tapi firman Tuhan yang sama, nasihat firman Tuhan yang sama datang kepada kita pagi ini. Amin Bapak Ibu. Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu, yaitu kita semua, seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Firman Tuhan mengajak kita supaya kita seia sekata. Seia sekata, erat bersatu, dan sehati sepikir. Tentu bukan seia sekata di dalam perbuatan kegelapan, di dalam perbuatan kejahatan, di dalam tipu daya dan kecurangan. Tetapi firman Tuhan mengajak kita supaya kita seia sekata, erat bersatu dan sehati sepikir, tentu di dalam kebenaran, di dalam kejujuran, di dalam perbuatan-perbuatan yang terang, di atas dasar kebenaran firman Tuhan, di atas dasar kasih Kristus. Supaya apa? Setelah kita seia sekata, sehati sepikir, di dalam mengerjakan kebenaran firman Tuhan, menjadi jemaat yang erat bersatu, ya, mengerjakan firman Tuhan, maka tidak ada perpecahan. Ya. Tetapi kalau tidak seia sekata, tidak sehati, tidak sepikir, yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri, yang satu mau maju, yang satu mau mundur, ya, yang satu mau mengasihi, yang satu mau membenci, maka akan terjadi perpecahan. Saudaraku, tetap waspada di hari-hari sekarang ini karena apa? Karena musuh gereja, musuh keluarga adalah perpecahan. Sekali lagi, musuh gereja, musuh keluarga, ya, adalah perpecahan. Perpecahan ini inisiatornya adalah iblis. Akibat dari perpecahan adalah gereja tidak bisa bertumbuh. Gereja tidak bisa melangkah maju. Orang percaya menjadi mandek, tidak bisa menghasilkan buah-buah yang baik di dalam hidupnya. Ya. Gereja sulit berkembang. Kehidupan orang percaya sulit bertumbuh. Iman kita menjadi iman yang mati. Menjadi iman yang busuk. Itu akibat dari perpecahan. Karena apa? Mengapa gereja tidak bisa bertumbuh, berkembang, tidak bisa maju kalau ada perpecahan? Karena di dalamnya orang-orangnya tidak ada kasih. Tidak ada pengampunan.
Tidak ada saling memperhatikan, tidak ada kebaikan, tidak ada hati yang tulus. Yang ada hati yang bulus, hanya ingin mencari keuntungan dari yang lain. Ya. Tidak mau memberi kasih, memberi pengampunan, memberi inisiatif yang baik, ya. Memberi dukungan, ya. Memberikan tenaganya untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Ya. Yang ada hanyalah ini tujuan yang membelok, tujuan yang tidak baik. Tidak ada kasih, tidak ada pengampunan, yang ada hanyalah iri hati, kebencian, dendam, amarah, kepahitan, dan lain sebagainya. Ini adalah bibit-bibit perpecahan yang harus kita perangi. Ya. Sehingga banyak orang Kristen yang imannya mati, imannya menjadi surut, imannya menjadi tenggelam. Karena apa? Terjadi perpecahan. Sebab itu kita harus perangi roh perpecahan ini. Tetapi kita harus mengedepankan roh perdamaian. Amin. Ya. Itu di dalam gereja dan di dalam kehidupan orang percaya. Sekarang apa efek panjang perpecahan di dalam sebuah keluarga? Efek panjang perpecahan di dalam sebuah keluarga adalah kehancuran. Siapa yang hancur? Masa depan anak-anak engkau, anak-anak saya. Siapa yang puas? Hawa nafsu kita yang puas. Amarah kita yang terpuaskan. Ego kita yang terpuaskan. Tetapi siapa yang hancur? Masa depan anak-anak. Ingat itu. Ada banyak pasangan suami istri. Karena ego dan kesombongannya mereka lebih memilih untuk terpecah-pecah. Siapa yang diuntungkan? Iblis. Karena memang itulah tujuan iblis dan antek-anteknya. Ingin menghancurkan, ingin merusak, ingin mencuri. Mencuri apa? Mencuri sukacita, mencuri damai sejahtera, mencuri masa depan anak-anak kita, keluarga kita. Sebab itu kita harus waspada dengan roh-roh pemecah di hari-hari sekarang ini. Hari Rabu kemarin, dengan pertolongan Tuhan, keluarga kami genap 25 tahun pernikahan. Kalau bukan Tuhan yang membela, menopang kami tidak akan mampu mencapai 25 tahun. Ada banyak celah untuk mengarah kepada perpecahan. Ada banyak kesempatan, ada banyak cara iblis yang ingin membuat kami terpecah-pecah. Tetapi karena pertolongan Tuhan dan pembelaan Tuhan, kami dapat terus bertahan. Bukan karena kami hebat, tapi karena Allah kami yang luar biasa. Amin. Ya. Karena itu kepada bapak-bapak, jadilah engkau seorang bapak yang setia. Kepada para istri, bukan hanya bapak, di zaman sekarang banyak juga istri yang sembunyi-sembunyi. Saya mau ingatkan kepada para istri, jadilah engkau istri yang setia. Amin. Ya. Kemarin 25 tahun saya bincang-bincang dengan suami saya, katakan, Pi, ingin bahagia enggak di akhir hidup ini? Ingin bahagia enggak di masa tua kita? Kalau ingin bahagia, jadilah orang yang setia. Amin. Ya. Untuk menjadi orang yang tidak setia banyak peluang, banyak kesempatan. Untuk menjadi keluarga yang terpecah-pecah, untuk menjadi gereja yang terpecah-pecah, menjadi orang percaya yang terpecah-pecah, banyak kesempatan, banyak peluang, banyak cara iblis yang mau menghancurkan kita. Tapi saya bilang, kalau kita tetap setia, pegang komitmen, saya percaya
masa tua kita akan bahagia. Amin. Ingat, jangan turuti hawa nafsu. Turuti hawa nafsu upahnya adalah kebinasaan, kesengsaraan. Sehingga menjadi terpecah-pecah. Ya. Ingin melihat anak-anak bahagia? Bapak Ibu di sini ingin melihat masa depan anak-anak saudara bahagia? Jadilah seorang bapak yang setia. Jadilah seorang ibu yang setia. Ya. Ingin memiliki masa depan yang indah di dalam Tuhan? Bapak Ibu? Jadilah orang percaya yang tidak terpecah-pecah tetapi bersatu erat di dalam Tuhan. Amin. Ya. Karena itu di rumah Bapak Ibu bisa baca dalam Mazmur 133. Di sana ada janji Tuhan. Bagi setiap orang yang rukun. Gereja Tuhan yang rukun. Orang percaya yang hidup rukun. Keluarga-keluarga yang hidup rukun. Kesanalah Tuhan perintahkan berkat mengalir. Itu ada janji masa depan. Bagi setiap kita yang seia sekata, erat bersatu dan sehati. Sebab itu penting kita menjaga hidup ini. Tetap hidup dalam kesadaran yang sesadar-sadarnya. Mengapa perpecahan bisa terjadi? Karena ada banyak orang tidak sadar. Tidak sadar bahwa aku ini orang percaya. Diutus Tuhan di dunia ini, dipilih Tuhan di dunia ini menjadi umat kepunyaan Tuhan untuk membawanya terang Kristus. Untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita. Bagaimana kita menjadi teladan bagi anak-anak kita kalau hidup kita sendiri terpecah-pecah? Apa yang akan kita ceritakan kepada anak cucu kita? Kalau kita sendiri orang yang senang terpecah-pecah. Kalau kita sendiri adalah orang-orang yang tidak setia. Ini penting menjadi peringatan bagi kita semua. Kita harus menjadi jemaat Tuhan, gereja Tuhan, keluarga Tuhan yang hidup di dalam kesatuan. Kita mau baca dalam Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Bunyi firman Tuhan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hati. Firman Tuhan berkata. Tuhan Yesus sendiri berkata, damai sejahtera telah kuberikan kepadamu. Damai sejahtera telah kutinggalkan bagimu. Ini bagiannya Tuhan. Bagiannya Tuhan adalah melimpahkan damai sejahtera bagi engkau dan saya. Tetapi ada bagian kita sebagai manusia apa? Menjaga pikiran kita. Menjaga hati kita. Menjaga karakter kita. Jangan mudah terprovokasi oleh dosa. Ya. Ini bagian Tuhan, damai sejahtera dilimpahkan bagi orang percaya. Tetapi ada bagian kita, sudahkah kita kerjakan? Apa itu? Menjaga hati. Tetap menjadi orang-orang yang setia, penuh kasih. Erat bersatu di dalam Tuhan. Menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga karakter, meresponi segala sesuatu yang terjadi dengan sikap yang tenang. Tidak mudah meledak-ledak.
Ini cara kita menghindari perpecahan. Di mana saja kita berada. Di dalam pelayanan, di dalam berjemaat, di dalam berkeluarga. Responi segala sesuatu dengan tenang. Jangan mudah meledak-ledak. Amin. Ya. Diskusikan segala sesuatu. Mintalah hikmat kepada Tuhan. Apa yang harus kita katakan? Keputusan apa yang harus kita ambil? Allah itu sumber hikmat. Ya. Jangan bersepakat dengan iblis. Ada satu hal, ada percikan api yang kecil, bukannya kita padamkan, malah kita siram dengan bensin lagi. Ini orang-orang bodoh yang mau diperalat oleh iblis. Ya. Tetapi orang percaya yang mengerti kebenaran firman Tuhan, percikan boleh terjadi. Ya. Tetapi kita punya hikmat Tuhan bagaimana semuanya bisa selesai dengan tenang. Diperlukan hati dan pikiran juga yang tenang. Sebab apa? Ada damai sejahtera Allah. Telah dilimpahkan, telah diberikan kepada saudara dan saya. Jangan kita pakai ego dan kesombongan dan emosi kita. Sehingga kita mudah meledak. Tetapi Roh Kudus itu damai sejahtera selalu membawa kita kepada ketenangan, ketentraman. Amin. Ya. Kita membaca, saya akan bacakan dalam Matius 12. Matius pasal 12. Ayat 25 berkata, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Ini peringatan yang Tuhan sampaikan kepada kita pagi ini. Ya. Kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Waspada Bapak Ibu, jaga hati, jaga pikiran, jaga karakter kita, jaga keluarga saudara masing-masing. Ingat, ketika sebuah keluarga akan mengalami satu peningkatan, satu kemajuan, satu pergerakan. Ketika pekerjaan Tuhan mulai ada pertumbuhan, ada kemajuan, ada pergerakan naik. Hati-hati, iblis bukan hanya menjadi penonton. Iblis bukan hanya berpangku tangan. Iblis tidak bengong. Tetapi iblis mau incar, iblis mau cari, iblis terus mengintip, mengendus-ngendus. Siapa ini yang dapat saya terkam? Siapa ini yang dapat saya pakai menjadi alat saya? Supaya terjadi perpecahan. Hati-hati. Hari-hari sekarang ini banyak keluarga yang mengalami keretakan dan terpecah-pecah karena apa? Iblis pintar. Iblis pakai suami, iblis pakai istri, kadang iblis pakai anak, kadang iblis pakai orang ketiga. Untuk apa? Untuk menghancurkan sehingga terpecah-pecah. Sebab itu kita perlu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab apa? Firman Tuhan adalah benteng di dalam hidup kita. Firman Tuhan akan membentengi pikiran dan hati kita. Pemazmur berkata, orang yang suka damai ada masa depan. Sehingga ketika kita mau terpecah-pecah, kita ingat firman Tuhan. Orang yang suka damai ada masa depan. Oh Tuhan, aku ingin masa depan yang penuh dengan harapan di dalam Engkau. Aku ingin Tuhan memiliki masa depan yang indah dengan Engkau. Oh, harus berdamai, jangan terpecah-pecah. Ingat, ketika kita merenungkan firman, maka ketika kita akan bersentuhan dengan dosa,
Firman ini akan berbicara di dalam hati dan pikiran saudara. Akan terngiang-ngiang di dalam telinga saudara. Akan menegur. Sehingga kita tarik mundur. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang mengingatkan aku. Jangan sentuh dosa. Amin. Ya. Sebuah bangsa, sebuah keluarga, sebuah gereja, sebuah pekerjaan Tuhan, sebuah bisnis, apa saja yang dikerjakan oleh orang percaya. Ketika kita akan mengalami yang namanya peningkatan, itu iblis nggak bengong, saudara. Iblis incar, iblis intip. Sebab itu ada satu firman berkata, hati-hati waspada bahwa iblis telah mengintip di depan, di belakang pintu. Ya. Di tempat yang tidak kita ketahui. Di tempat ia bersembunyi, ia mengintip kita. Tetapi kita punya Allah yang luar biasa. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kuasa darah Yesus membentengi setiap rumah tangga. Kuasa darah Yesus membentengi, melindungi setiap pekerjaan Tuhan. Amin. Ada berbagai cara iblis mau memecah belah. Tetapi Tuhan punya cara yang dahsyat. Membentengi engkau dan saya. Amin. Iya. Coba sama-sama kita katakan. Hai roh pemecah. Ya. Hai roh pengacau. Aku tolak engkau. Di dalam nama Yesus. Enyahlah engkau. Ya, kita harus katakan itu. Ketika hati mulai panas, pikiran mulai ngaco, mulai curiga, mulai meluas kemana-mana. Kita mau katakan kepada diri kita. Kita mau katakan, hai roh pemecah, hai kuasa kegelapan, hai roh pengacau. Enyah engkau dari hidupku. Enyah engkau dari rumah tanggaku. Enyah engkau dari pekerjaan Tuhan. Enyah engkau dari bangsaku. Amin. Kuasa darah Yesus membentengi kehidupan kita. Jangan menyerahkan diri untuk dipakai menjadi alat-alatnya iblis. Memecah belah, menyebar hoax, menyebar fitnah, menyebar gosip. Tapi kita harus katakan di dalam nama Yesus roh pemecah berhenti engkau. Engkau Yesus pusat pujian penyembahan kami. Engkau Yesus pusat pemberitaan firman bagi kami. Amin. Ya. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau kita mengalami perbedaan pendapat? Perbedaan pendapat bisa terjadi di mana saja. Di jalan raya bisa terjadi. Di bangku sekolah bisa terjadi. Di dalam sebuah keluarga bisa terjadi. Ya. Di dalam pelayanan bisa saja terjadi. Tetapi ingat, kita sudah menerima didikan pengajaran firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami perbedaan-perbedaan pendapat? Pilihan yang paling tepat adalah tidak perlu berdebat. Mencari siapa yang paling benar, siapa yang paling salah. Tidak perlu kita berdebat. Karena ketika kita berdebat, iblis ingin bonceng. Iblis ingin masuk. Lalu bagaimana kalau ada perbedaan pendapat? Kalau ada perbedaan pendapat, jangan kasak kusuk di belakang. Jangan beraninya bisik-bisik di belakang. Ya. Kalau ada perbedaan pendapat, undang gembala, undang majelis gereja, duduk bersama, diskusi bersama. Berbicara dengan etika yang baik, selesaikan dengan baik, awali dengan doa, akhiri dengan doa. Terima damai sejahtera daripada Tuhan. Amin. Iya. Damai sejahtera itu perlu dirawat. Hidup rukun perlu dirawat. Seia, sekata, sehati, sepikir perlu dirawat. Bagaimana cara merawatnya?
Taruh ego dan kesombongan kita pada level yang paling bawah. Taruh kasih persaudaraan pada level yang paling tinggi. Amin. Ya. Penting sekali di hari-hari sekarang ini kita mengerti, punya pengertian yang benar. Bagaimana kita menempatkan diri di tengah-tengah keluarga. Seorang bapak tidak bisa diktator, tidak bisa otoriter. Harus penuh dengan kasih. Ya. Seorang wanita, seorang ibu. Bapak Janar menyampaikan kelemahan wanita itu sombong. Ya. Merasa hebat, merasa pandai mengurus segala sesuatu. Pandai mengurus segala sesuatu lalu mulai mau atur-atur suami. Ya. Saya ini termasuk orang yang senang cerita gitu ya dengan suami saya. Walaupun suami saya pendiam. Ya, tidak banyak bicara. Tapi saya sekali-sekali tidak berani atur-atur suami. Papi harus begini, papi ini dong, papi ini. Tidak pernah berani. Karena saya tahu saya ini istri. Di atas saya ada seorang gembala dan seorang pemimpin. Dialah suami saya. Amin. Menyampaikan pendapat boleh. Atur-atur jangan. Penundukan diri. Ya, penting di mana saja kita berada. Di dalam berkeluarga, di dalam berjemaat, di dalam bernegara, di tempat pekerjaan. Tanpa penundukan diri, kita tidak bisa menjadi berkat. Kita hanya menjadi sumber masalah. Tetapi kita mau penundukan diri. Ya. Maka ada damai sejahtera terjadi di mana saja kita berada. Amin. Ya. Ada sebuah tulisan berkata begini. 1000 teman itu kurang. Siapa di sini yang punya 1000 teman? 1000 teman itu kurang. Tapi satu musuh itu terlalu banyak. Ya. 1000 teman itu sangat kurang. Tapi satu musuh itu terlalu banyak. Orang dunia bisa mengatakan hal kebaikan ini. Orang dunia bisa mengatakan hal kebaikan ini. Masakan kita sebagai keluarga Allah, dikatakan sebagai umat kepunyaan Allah, ditebus dengan lunas oleh kuasa darah Yesus. Masakan kita tidak bisa menjadi terang, menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi garam, ya, menjadi kesukaan bagi semua orang. Bukan kesukaan karena kita nggak beres ya, tetapi kesukaan karena kita memberikan teladan yang baik. Ya. 1000 teman kurang, satu orang musuh terlalu banyak. Mari saudara kita ciptakan kerukunan, kebersamaan, damai, sejahtera di dalam keluarga saudara. Di dalam keluarga kita masing-masing, amin. Di dalam pekerjaan kita. Di dalam pelayanan kita. Di dalam kita berjemaat. Mari, bukan hanya yel-yel Philadelphia. Gak cukup. Tanpa kita praktekkan, tanpa kita lakukan, Philadelphia hanya yel-yel biasa. Tetapi ketika kita praktekkan, benar-benar kita kerjakan, maka kasih persaudaraan itu membuat kita seia, sekata, sehati, sepikir di dalam mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Iya. Saudara senang hidup bersatu? Saudara senang hidup rukun? Hanya sedikit yang jawab. Hanya saudara senang hidup rukun? Mazmur 133 berkata, kesanalah Allah akan perintahkan segala berkat datang.
Iya. Sebagai ayat terakhir, saya akan membacakan kepada saudara di dalam Mazmur 37. Mazmur pasal 37 ayat 37 berkata, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Camkan ayat ini dalam hati, dalam pikiran kita, dalam keluarga kita, bila perlu buat spanduk besar-besar. Ya. Bagi orang yang suka damai akan ada masa depan. Sehingga ketika suami istri mulai tegang, baca itu, oh, kepada orang yang suka damai ada masa depan. Oh, Pi, saya minta maaf ya, mungkin saya hilaf, saya bicara terlalu keras. Seorang suami juga jangan pernah gengsi loh, minta maaf kepada istri. Maafin saya ya Ma, jangan panggil nama ya, Mama dong, kan sudah ada anak-anak. Ya, maafin saya ya Ma, saya sudah salah. Yuk kita berdamai, yuk kita berdoa bersama, ya. Udah maaf-maafan doa, pasti damai sejahtera. Amin. Iya. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang suka damai. Orang yang suka damai, suka berdamai, suka mendamaikan, ya. Hidup dalam damai. Dikatakan oleh firman Tuhan, berbahagialah. Masalah boleh datang, tapi kalau hati kita damai, pikiran kita damai, ada kekuatan, ada ketenangan, tetap tenang. Amin. Suka damai, cinta damai, inilah keluarga Allah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau tangkap firman Tuhan pagi ini. Di dalam 1 Korintus tadi dikatakan, hendaklah kita menjadi jemaat yang sehati sepikir, seia sekata. Jangan ada perpecahan, ya. Perbedaan boleh ada, tetapi perpecahan jangan sampai terjadi. Jangan suka berdebat, mencari aku yang paling benar, engkau yang paling salah. Tidak ada gunanya. Iblis bertepuk tangan, tetapi Allah di sorga sangat hancur hatinya melihat orang percaya tidak mau hidup berdamai. Sebab itu Yesus datang di dalam dunia membawa damai. Membawa damai sejahtera bagi engkau dan saya. Membawa damai sejahtera bagi keluargamu, keluargaku. Sebab itu firman Tuhan mengingatkan, rawat baik-baik setiap keluarga. Rawat keluargamu. Bentengi keluargamu bukan dengan kekayaan, bukan dengan kemewahan, bukan dengan kedudukan, bukan dengan segala fasilitas yang ada. Tetapi bentengi rumah tanggamu dengan kekuatan doa, dengan kasih Kristus yang kuat. Mari kita terus bertumbuh menjadi gereja yang kokoh. Mari kita terus bertumbuh menjadi keluarga-keluarga yang kokoh. Agar kehadiran kita menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini, di tengah kota ini. Di mana saja Tuhan tempatkan engkau, apakah di tempat pekerjaan, apakah di tempat engkau bersekolah, apakah di dalam pelayanan kita. Kita menjadi orang-orang yang suka membawa damai. Kita menjadi orang-orang yang suka berdamai. Kita menjadi orang-orang
dengan damai. Mazmur 133 berkata, bagi orang yang hidup rukun, Allah perintahkan segala berkat ke sana. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Yesus Raja Damai. Amin. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, maka hidup kami menjadi agen-agen kebenaran. Maka hidup kami menjadi agen-agen perdamaian. Kami percaya Tuhan, kepada setiap rumah tangga yang penuh dengan damai, ada masa depan. Pada setiap gereja Tuhan yang penuh dengan damai, ada masa depan. Jangan kita hancurkan masa depan anak-anak kita karena kebodohan kita. Jangan hancurkan iman kita karena ego dan kesombongan kita. Katakan Yesus, yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha Sekali lagi kita angkat pujian ini. Dialah Yesus Raja Damai. Katakan Yesus, Engkaulah Raja Damai. Dialah Raja Damai. Dia sudah melimpahkan memberikan damai sejahtera. Jangan tutup hatimu, tapi buka hatimu lebar-lebar seluas-luasnya. Izinkan damai sejahtera Allah bertahta di dalam hidup kita, di dalam setiap rumah tangga kita. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, Kau berikan hidupku untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha Maha besar, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga. Pagi siang hari ini Tuhan, kami sudah Tuhan Yesus menerima firman-Mu. Firman-Mu yang begitu indah, firman-Mu yang menegur hidup kami Tuhan. Untuk hidup rukun,
untuk hidup damai, supaya Roh Kudus itu turun di atas keluarga kami, di atas Tuhan kami, oh berjemaat Tuhan, di atas Tuhan kami, Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus berumah tangga Bapa, kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Kekuatan Allah nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau pulihkan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau lepaskan kami dari belenggu dosa Tuhan. Kau lepaskan kami Tuhan dari kebiasaan-kebiasaan buruk ya Bapa. Supaya kami lebih hari lebih berkenan di dalam Engkau. Sehingga masa tua kami Tuhan dapat damai, sukacita Allah ada dalam hidup kami Tuhan. Kami dapat melihat anak-anak kami bahagia. Kami dapat melihat Tuhan Yesus kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Pimpin kami Tuhan siang hari ini. Pimpin kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Rumah tangga lepas rumah tangga. Pribadi lepas pribadi ya Bapa. Supaya kami Tuhan Yesus hidup layak di hadapan-Mu. Di akhir zaman ini Tuhan. Banyak hal-hal yang terjadi di dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Pimpin kami, tuntun kami Tuhan. Kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus buat sabda firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Pakai lebih hari, lebih heran hamba-Mu ya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan yang dari Engkau. Dalam rumah tangganya, dalam kehidupan pelayanannya Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu Tuhan dimanapun hamba-Mu Tuhan melayani. Kami percaya Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sudah menerima berkat yang luar biasa. Lewat kebenaran firman Tuhan pagi ini, tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Mari berikan dengan hati yang penuh sukacita. Sampai kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggi karena Haleluya, haleluya.
Saya persilakan pada Ibu Endang untuk maju ke depan. Haleluya. Salam, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kami akan menyampaikan pengumuman. Untuk yang pertama yaitu mengenai jadwal ibadah kita minggu ini. Hari Rabu kita ada ibadah pertengahan minggu jam 6 sore. Hari Jumat, persekutuan doa dan puasa jam 6 sore. Hari Sabtu, ibadah pemuda remaja untuk sementara ditiadakan, akan dimulai ibadah kembali bulan Januari 2022. Untuk hari Minggu, kita kembali ibadah raya serta sekolah minggu jam 8 pagi. Untuk selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Saudara yang minggu lalu telah berbagi berkatnya lewat persembahan kasih yang dikumpulkan lewat Bapak Ian Tampu Bolon. Puji Tuhan, hari ini kita telah berbagi kasih dengan saudara kita dalam bentuk sembako yang kita berikan kepada Ibu Pasaribu dan Bapak Nababan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya, untuk grup Dosroha, untuk nanti sore dimohon untuk membawa ulos untuk kita pakai dalam paduan suara kita. Puji Tuhan. Untuk nanti sore, seperti tahun-tahun sebelumnya, dimohon untuk memakai PIN kita. Bagi jemaat baru nanti sore akan dibagikan oleh tim ASER. Puji Tuhan. Untuk selanjutnya, kami beritahukan ya, ibadah dan perayaan Natal gereja kita diadakan hari ini pukul 5 sore. Seluruh jemaat dimohon untuk hadir jam 4 sore karena kita akan ada sesi pemotretan. Bagi yang terlambat, ya mohon maaf, mungkin tidak bisa ikut sesi foto. Untuk selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang memiliki putra putri balita, selama ibadah Natal berlangsung dimohon membawa anak-anaknya di ruang sekolah minggu tanpa terkecuali. Untuk selanjutnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir, dimohon untuk langsung masuk ke dalam gereja. Sama seperti kalau kita ibadah hari Minggu atau hari Rabu, supaya kita semua selalu tertib ya dalam ibadah kita. Jadi yang selama ini kita suka bergerombol di depan, dimohon ya supaya kita untuk langsung masuk ke dalam. Puji Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf, ini ada pengumuman tambahan. Untuk kaum ibu, selesai ibadah masih ada latihan. Dimohon partisipasinya untuk seluruh kaum ibu, supaya kita dapat memberikan persembahan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bu Endang untuk pengumumannya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kembali kami undang untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan ucapan syukur kita lewat pujian. Kemuliaan bagi Tuhan. Di tempat maha tinggi, Engkau Raja di atas dan segala Raja yang patut kami tinggikan. Di dalam nama Yesus namanya. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sepanjang tahun 2021 Engkau berikan kami kehidupan, Engkau berikan kami kesehatan, Engkau cukupkan kami Bapa. Hingga pada siang hari ini kami dapat berada di rumah-Mu ini. Itu semua hanya karena kasih-Mu kepada kami. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami. Terima kasih, terima kasih Bapa. Pada siang hari kami baru saja menerima kebenaran firman-Mu Bapa, yang mengingatkan kami agar kami selalu bersatu, selalu seia sekata. Setiap jiwa, di setiap keluarga Bapa, kami dapat bersatu. Kami dapat Tuhan melakukan semuanya dengan baik Bapa. Bapa terima kasih, terima kasih. Karena kami percaya atas kuasa firman-Mu pada siang hari ini. Semua Tuhan anak-anak-Mu di rumah-Mu ini Bapa dapat bersatu. Dapat seia sehati, seia sepikir. Bisa bersama-sama melakukan semuanya Bapa. Terima kasih Bapa.
Kami juga berdoa Bapa untuk hamba-hambamu di rumahmu ini yang ikut ambil bagian pada siang hari. Supaya Engkau berkati mereka Bapa. Engkau berkati keluarganya. Engkau berkati anak-anaknya. Agar mereka Tuhan dapat bersuka cita, memuji, memuliakan namamu yang agung itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba anak-anakmu di rumahmu ini Bapak. Jemaat gereja Pentakosta di Indonesia. Semua yang hadir dan yang tidak dapat hadir pada siang hari Bapak. Supaya Engkau berkati. Berkati keluarganya Bapak. Berkati anak-anaknya. Berkati pekerjaannya. Berkati usahanya Bapak, agar kami Tuhan dapat lebih bersuka cita, memuji, memuliakan namamu yang agung itu. Terima kasih Bapak, semuanya itu untuk kemuliaan namamu Bapak. Bapak, kami juga berdoa Bapak, untuk hambamu yang bawakan firmanmu pada siang hari ini Bapak. Supaya Engkau berkati, Engkau pakai lebih heran lagi Bapak kami di surga. Agar lebih banyak dapat mendapatkan jiwa-jiwa baru Bapak kami di surga. Terima kasih Bapak. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati usahanya Bapak. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami Bapak. Supaya Engkau sehatkan dia Bapak. Engkau panjangkan usianya. Engkau jaga dia selalu Bapak kami di surga. Agar dia Tuhan dapat membimbing kami Tuhan anak-anakmu di rumahmu ini untuk melakukan yang benar kami di surga. Kami dapat mengikuti Tuhan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bapak, sebentar juga kami akan berpisah satu dengan yang lain Bapak, supaya Engkau Tuhan memberkati kami. Engkau Tuhan tibakan kami rumah kami masing-masing dengan penuh damai sejahtera yang dari-Mu Bapa kami di surga. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bapak, ini adalah doa sembahyang kami pada siang hari ini. Kami peralaskan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa kami dan juru selamat kami. Terpujilah Engkau Bapa, haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah ke rumahmu masing-masing, karena Tuhan sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan sudah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih dan karunia-Nya. Tuhan sudah menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera pada siang hari ini. Besok sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita semua. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya,